ini momentum 10 tahun terakhir ini itu seperti arus kekuasaan begini ini ketemu, Bud. Nah makanya kita lihat banyak nama ini berseliweran kok UGM kan. Satu momen misalnya yang dulu itu misalnya berkuasa kami itu kan underbow untuk ini kalau ditarik ke atas PKS misalnya begitu. Kemudian digeser, kemudian ada warna UGM yang paling dominan itu kan dibawa atau dilabelkan pada Mas Ganjar ya. Kenapa? Dia ini kan ketua Gagama gitu ya. Anies kan pernah bikin program Indonesia Mengajar. Oh, itu iya. saya terinspirasi juga gitu loh. Terinspirasi dari KKN UGM. Iya, gitu. Oke, welcome to Total Politik. Dan kali ini kita masih apa nih, Dit? Bersama orang yang membicarakan, meneliti, menggeluti, berdiskusi, menulis jurnal soal kepresidenan. Karena dia itu Direktur Indonesia Presidential Studies. Dulu IPS UGM, sekarang pengen lebih menasional. Jadi nggak mau, biar lebih inklusif. Oh, jadi anak UGM. UGM, Bos. Wah, ini rezim gak tahu nih UGM-nya tuh. Ini UGM-nya UGM Pak Pratik atau Haji Deni nih. Sama punya kawan kan. Om Anto Malarangang. Oh iya, ini Malarangang juga Bang Celi, bener juga. UGM ini selalu jadi star di dalam berbagai macam belantika politik nasional gitu kan. Nah, kita sambut aja deh. Nyarwi Ahmad. Kita impor dari Jogja. Iya. Mas, UGM ini DNA-nya emang berkuasa atau gimana sih, Mas? Waduh, ini pertanyaannya udah mulai langsung tinggi sekali ya. Nggak, lu coba lihat di masanya Pak SBY, iya. Ada Bang Rizal Malarangeng, Anto Malarangeng, ya kan. Terus setelah itu ada lu untuk menyimpulkan 10 tahun ini rezim UGM, lu bisa UGM DNA-nya berkuasa tuh, lu itu juga dari mana itu hipotesa lu? Ini lu lihat deh, menterinya Pak Jokowi UGM. Enggak, dari zaman Harto, emang UGM semua? Enggak, dalam konteks reformasi. Oh, reformasi. Ente siapa? Coba. Maksa Pak Erlangga sekarang. Ya UGM. Terus Pak Pratikno Mensesnek UGM. Pak Presiden UGM. Pak Ganjar. Pak Anies. UGM. Pak Anies UGM. Sampai yang ultra oposisi Haji Deni UGM. Refli Harun UGM. Iya, ini eranya UGM 10 tahun terakhir. Padahal dan dulu, gua kan kayaknya passing grade gua lebih gede di UI ini kayaknya. Enggak, dan dulu Ri, kalau kita menyimpulkan DNA-nya FEU itu ada di lapangan Banteng, menguasai pos-pos kementerian di keuangan. Betul. Ya. Tapi badan fiskal segala macam tuh. Tapi breakthrough-nya ya UGM juga. UGM. Ada Pak Bud di situ. Budiono, iya, UGM. sampai wakil presiden. Iya, zaman SBY wakil presiden Pak. Menteri Keuangan kepala Bappenas zaman Habibie, Menteri Keuangan zaman Bu Mega. Betul. Ini ngeri betul nih, Mas. Cobalah kasih dulu apa tausiah nih. Iya, ada tetanggaku kuliah di Depok. Loh, kamu kuliah di mau kemana? Depok kuliah. Di mana? UGM. UGM bukan di Jogja. Universitas Gunadarma Margonda. Saking pengen dianggap UGM-nya. Sebenarnya spiritnya kan banyak ya kalau kuliah. Ojo serius-serius gitu loh, bahasamu. Dapurmu itu loh, Mas. Jangan kayak nang TV gitu. Iki gak nang TV. No. Gak wis. Boten. Ya, spiritnya kan oke loh. Jadi banyak ini campur-campur pakai bahasa Jawa jadi. Iya, enggak apa-apa. Jadi kalau orang dulu kuliah di UGM itu kan memang UGM itu lebih murah toh, kemudian kampusnya gitu ya, ketemu banyak orang se-Indonesia terus, dan kita itu kan biasanya juga walaupun dengan kondisi dulu ya agak jauh dari kekuasaan gitu, kita itu kan spiritnya lihatnya itu selalu dengan semangat membaca Indonesia, ya kan, kemudian berorganisasi, berlatih ini. Dan yang dipikirkan dengan pikiran-pikiran besar. Nah, kita ingat ya, Ari ya, Pak Budi. Kalau orang-orang sudah terbiasa dengan bergaul dengan tokoh, membaca tokoh, melihat tokoh,
itu kan kadang-kala juga pasti ada mimpi pengen jadi tokoh toh. Nah, gitu. Dan di Indonesia ini kan tokoh-tokoh yang sering jadi bahan pembicaraan di kampus UGM kan banyak, dari era pergerakan zaman-zaman dulu gitu ya. Kemudian dari siapalah, ada Yamin, Soekarno, Syahrir, Hatta dan seterusnya gitu ya. Nah, akhirnya mimpi-mimpinya ya tidak lepas dari mimpi mengelola Indonesia. Nah, untuk mengelola itu ujungnya apa ya? Akhirnya berkuasa dulu ya. Nah, kan gitu. Lihat deh, Pak Bambang Pacul, Pak Ganjar UGM, Pak Amin Rais pun UGM, bro. Iya, Pak Mahfud UGM ya? Enggak. UGM juga. S2-nya juga. UGM, S3-nya UGM. Banyak bos, apalagi sekarang ya Pak BKS, Pak Basuki juga ya UGM ya? Ya. Bu Retno Marsudi UGM. Ya. Ngeri betul nih, Mas. Iya nih. Nah, kebetulan biasanya ya, Bu ya. Kita itu kan kalau kuliah ya menelusuri nasibnya masing-masing. Tapi begitu jadi alumni itu sering berkarir ke sana kemari. Dan biasanya kalau di UGM itu kan kita itu alumninya ya kuliah berkarirnya se-Indonesia. Se-Indonesia berproses. Bahkan tidak hanya di daerah, ada di partai politik, ada yang berkarir di birokrasi, ada yang berkarir di ini. Nah, kebetulan ini momentum 10 tahun terakhir ini itu seperti arus kekuasaan begini ini ketemu, Bu. Nah, makanya kita lihat banyak nama ini berseliweran ke UGM kan gitu. Di tengah Pulau Jawa ini ya akhirnya ya. Kan gitu, ceritanya begitu. Tapi itu imbas dari reformasi tentunya. Kalau kita lihat Gus Yahya tuh UGM ya. Ini sambil kita ingatkan lagi ya. Gus Yahya itu sosiologi beliau. Caimin UGM. Caimin juga gitu. Dan kadang-kala kan yang ajaib ya. Ketika zaman-zaman kuliah kan orang tidak menyangka nasibnya seperti apa tuh. Tapi kadang dalam berproses dalam di organisasi atau di karir birokrasi. Nah, itu seringkali nasibnya kan terus bergerak gitu ya, dan kemudian menjadi tokoh. Kalau bahasa teman-teman di kampus itu tanpa sadar kita tidak ingin berkuasa kadang-kala, itu bahasanya ya. Tapi seringkali akhirnya harus dipergunakan oleh kekuasaan juga gitu untuk kemudian menjadi bagian mengelola pemerintahan atau mengelola negara kan gitu. Atau justru malah kekuasaan itu memang ternyata butuh resource, butuh sumber daya yang mereka tahu kualitas, kapasitas dan dipercaya. Oh, itu akhirnya ya lari ke teman-teman se-alma mater kan kemudian lah. Iya, karena nature-nya gitu kan, Mas. Iya. Pertama diuntungkannya kan gini ya. Kalau kita pernah kuliah bareng, pernah bertemu di acara ini kan satu sama lain berkawan tuh. Makanya kita jangan heran tuh. Ini idenya berbeda, berantem kadang ya di Twitter bikin tweet war gitu. Tapi kok seperti kita ingat nggak? Itu kan ada sempat dibuka itu antara komunikasinya Pak Mahfud sama Pak Haji Deni. Bahkan di beberapa di media itu disebut tuh, katanya kan Pak Mahfud memang meminta supaya nanti kalau salah diklarifikasi, Haji Deni itu justru mengawal supaya pencalonan Anies gitu ya itu tetap bisa berjalan gitu loh. Nah, artinya apa? Di situ kan ada komunikasi, tapi kita tahu kan Pak Mahfud posisinya di mana toh? Iya, Haji Deni di mana kita tahu. Haji Deni di mana juga kan gitu. Apalagi yang terakhir Pak Mahfud bilang, "Oh tuh aja siapa yang laporkan polisi kan gitu." Seperti itu. Maksud Anda menuduh Pak Mahfud yang membocorkan informasi itu kan? Bukan. Oh, bukan. Saya mau menunjukkan bahwa di situ ada perkawanan ya. Tapi juga ada perbedaan pemikiran. Kita tentu ingat di masa-masa era revolusi kemerdekaan kan. Gimana? Banyak tokoh kita kan yang hebat-hebat itu kalau berdebat beda-beda pendapat gitu ya. Tapi begitu pulang dari berdebat ya mereka bisa santai berkawan lagi gitu. Nah, kebetulan ya iklim yang mungkin generasi di UGM yang besarkan itu masih seperti itu. Dan semangatnya itu semangat rasa berkawannya masih ada gitu. Tetapi memang di Indonesia kan namanya kita berpolitik, misalnya di politik ya. Partainya beda itu otomatis kan mengharuskan tuh. Nggak mungkin dong tidak ada perbedaan pendapat gitu. Ya biasanya teman-teman yang terlatih itu kan teman-teman yang di Fakultas Hukum, walaupun tadi Fakultas Hukum katanya ya masih nggak level B ya? Kelas B. Oh, kelas B ya? Itu kehutanan katanya, kata Pak Bambang Pacul ya. Nomor 1 teknik. Teknik sipil ya? Kata Bapak, iya teknik. Kedokteran katanya. Ya, ini versi Pak Pacul ya, zaman itu ya. Iya. 1 UGM teknik. Jadi kalau kamu ditanya sama calon mertua, kamu kuliah di mana? UGM, Fakultas Teknik. Ya. Kalau UGM tapi bukan teknik, kamu kuliah di mana? UGM. Wah, jurusan fisip. Agak slow. Kalau bukan UGM, bukan teknik, bukan fisip, bukan UGM, tapi Jogja.
Kamu di mana kuliahnya? Jogja. Wah. Oh, UGM. Ada sih. Mulai keluar nama kampus itu gitu. Itu pasti Pak Pacul. Kehutanan B. Katanya B. Ya, kalau hukum ya gitu. Pak Pacul jawabannya gitu. Hukum itu Mas Ganjar kan. Iya. Tapi kan ada tradisi yang yang bagus ya. Nah, ketika zaman mahasiswa itu suka diskusi dan berdebat. Itu juga melatih gitu ya. Dan sampai sekarang banyak itu BSO atau HMJ yang kemudian bikin diskusi. Kalau di Visipol itu ada Selasar namanya, Selasar Barat, Selasar Timur. Nah, itu isinya komunitas-komunitas diskusi juga gitu. Dan mereka ada yang aktif di Dema, aktif di ini, di ekstranya juga mungkin beda-beda ekstra kampusnya. Nah, tapi mereka tetap punya ruang untuk bertemu. Nah, di masa-masa itu kebetulan dinamika di luar itu kan luar biasa, zaman Orde Baru akhir gitu ya. Kemudian pasca reformasi juga. Nah, tantangannya memang sekarang ya, kadangkala kalau ditekan dari luar, nah itu dinamikanya kan di dalam kreativitasnya makin bermunculan gitu. Nah, sekarang kan mungkin bedanya ketika malah makin dekat dengan kekuasaan toh. Nah, itu juga dinamikanya pasti ada itu. Nah, iya, itu Bang Willy UGM. Ya, oh, itu ya. UGM kiri ekstrim. Iya, UGM kiri ekstrim. Tapi gini Mas, ini ada satu. Ada yang satu ciri khas ya Mas, yang membedakan UGM dengan yang lain-lainnya. Mungkin ini kasat materi ya, lu bisa kasih perspektif juga. Soal paradigma ekonomi. Paradigma ekonomi UI dan paradigma ekonomi UGM itu diametral dikenal selama ini. UI yang kita lihat selama ini ada di menguasai lapangan banteng gitu ya, dengan paradigma yang lebih terbuka, pro mungkin pasar bebas, persaingan dengan nilai-nilai tadi. Neolib maksud lu, neolib. Kebebasan ya. Sementara UGM kita kenal ada sampai sekarang Mubiarto jadi dewa yang dikenang terus gitu, mitos yang kemudian tetap dibicarakan sebagai ekonom Pancasilais. Yang kemudian menghasilkan ekonomi yang lebih strukturalis lah. Sama filsafatnya juga sama, filsafat Pancasila. Iya ya. Iya, di UGM kan studi filsafat Pancasila. Ada pusat studinya malah. Iya. Pusat studinya. Itu tercermin nggak dari itu kan perbedaan di kampus dan ideologi dan ini ya, turunan-turunan ideasi liberal epistemic community-nya. Ya. Nah, itu tercermin nggak dari ketika orang-orang ini sudah saling berkuasa? Itu tercermin nggak dari warna kebijakan, warna diskursus gitu di kampus? Kan Mas Yorwi habis nulis soal epistemic community juga. Iya. Kan? Tapi sebelum itu sebenarnya ini yang di depan saya ini kan UI ya. Saya sendiri kata-katain aja Mas. Saya sendiri kan juga S2-nya UI. Jadi kalau benturin UI sama UGM nanti panjang nggak ya? Oh gitu. tapi oke. Kita balik. Anda kayak Kodari ya. Mas Kodari tuh gue mau jadi pengurus keagamaan nih lah. Sejak kapan lu keagama Mr. Q ya kan? Oh, dia S3-nya UGM. Ya makanya itulah pintarnya gue. Bagian dari kekuasaan ini gue doktornya UGM. Udah itu aja bos ya kan. Jadi masih bisa keagama. Lanjut. Sebenarnya begini ya. Kampus itu kan pasti ya di mana-mana di berbagai belahan dunia itu ada komunitas intelektual. Makanya disebut akademia. Akademia itu ya dari pengajar, dosen, mahasiswa, itu semua akademia. Mereka punya tidak hanya disiplin ilmu tapi prinsip-prinsip tertentu. Bahkan punya orientasi ideologi juga yang muncul dalam bidang keilmuan. Nah, biasanya kan kita harus lihat sejarah juga. Sejarah UI ya berbeda kan dengan sejarah UGM. UGM itu kan kota Jogja itu kan Republikan ya. Ketika Jogja menjadi ibu kota juga waktu itu didirikan ya. Dan karakter kemandiriannya kuat, karakter kerakyatannya selalu diteriakkan. Walaupun UI juga selalu dibilang kampus perjuangan dan lain-lain gitu ya. Tapi yang kemudian mendeklar kayak kampus Pancasila, kampus kerakyatan itu kan seringnya UGM. Dan kebetulan dari dulu para pendiri, para sesepuh itu kan berani ya membuat paradigma gitu, termasuk almarhum Pak Mubiarto ya, ekonomi Pancasila gitu. Yang sebenarnya itu bukan berdiri sendiri. Kita masih ingat kan, saya bukan ahli ekonomi tapi saya bicara dari komunikasi diskursus pemikiran diskursus pemikiran gitu ya. Yang itu menjadi kajian komunikasi juga sebenarnya, termasuk keberadaan komunitas epistemik tadi ya, akademia tertentu yang mengawal sebuah disiplin maupun orientasi ideologi pemikiran. Nah, di situ
kita masih ingat ya, kalau kita baca misalnya bukunya A.B. Kusuma, itu sejarawan UI dulu, itu ketika perdebatan pasal 33 itu antara orang-orang yang merumuskan Undang-Undang Dasar itu juga serius mendebatkan ekonomi kita basisnya kayak apa kan gitu, apakah koperasi atau apa. Walaupun di amandemen kita kan kemudian dibelah jadi dua, ada sebagian yang warna koperasinya ada, warna kerakyatannya ada warna kapitalisnya ada kan gitu. Nah, kalau di UGM itu Pak Mubiarto saya lihat konsisten membuat paradigma ekonomi Pancasila. Nah, hanya saja kadang kan kendalanya ini ya, ide itu kan gagasan besar ya Bu ya. Kalau dia kan butuh kaki. Itu saya masih ingat Pak Sujatmoko almarhum, Dr. Sujatmoko kan bahwa ide itu membutuhkan, ide seperti kepala, dia membutuhkan kaki supaya dia bisa berjalan, membutuhkan tubuh supaya dia bisa berjalan gitu. Nah, kebetulan di Indonesia kita kesulitan mengimplementasikan itu. Nah, dan momen pada saat itu kebijakan ekonomi ya, itu yang pegang kan juga bukan UGM. UI kan gitu. Lapangan Banteng itu kira-kira ya dulu banyak mafia berkeli, kita masih ingat ya. Itu disebutkan itu karir selanjutnya setelah LPMUI ini ya, itu di Lapangan Banteng lah ya. Iya, itu dengan bagus dideskripsikan di disertasinya Mas Celi Rizal Marangeng itu. Soal mafia berkeli yang isu-isu liberalisasi ekonomi seperti itu. Nah, UGM itu saya lihat memang kurang waktu itu ya, kurang berani atau mungkin tidak beruntung, tidak dapat tempat ya untuk mendiseminasikan gagasannya. Nah, kebetulan saya lihat para senior, para intelektual juga itu kan sudah terbiasa ya di luar kekuasaan di masa-masa itu, sehingga di luar kekuasaan kita bergerak dari bawah dengan konsep ekonomi Pancasila, dengan ini gitu ya, prinsip-prinsip perubahan sosial, pembangunan kerakyatan dan lain-lain itu. Nah, kalau saya kira sampai sekarang juga masih ada lah, paling nggak pusat studinya masih ada gitu ya. Tapi memang di tengah ekonomi digital dan lain-lain itu juga mulai menipis itu. Maksudnya orang mulai kesulitan ekonomi Pancasila itu kayak apa misalnya gitu. Kemudian yang model Menko Perekonomian kita kan orang UGM ya berarti ya. Iya. Ya. Nah, ini juga pertanyaanku nih Mas. Mas Nyarwi kan pernah mengalami di mana UGM pra Jokowi dan UGM masuk masa Jokowi sekarang nih, kan? Iya kan? Dan kita lihat ya, misalnya dulu itu relatif ya sektor-sektor tertentu lah. Nah, sekarang ini kan banyak banget Mas, banyak banget orang UGM yang ya berada di top level kita hari ini. Ya, paling tidak menterinya Pak Jokowi saya sudah sebutkan tadi satu persatu gitu ya. Ada Pak Erlangga, Pak Basuki gitu kan. Banyak banget ya dia. Dan kalau disebut lama menambah terus angkanya. Iya, nambah terus angkanya, kita sampai makin kepala BMKG aja. Iya, kita ingat terus makin banyak. Nah, ada nggak bedanya ya? Apa sih yang paling esensial dari UGM sendiri sebagai sebuah kawah candra di muka gitu ya? Di dalam era pra Jokowi dan juga di masanya Jokowi ini apa yang paling fundamental Mas Nyarwi lihat? Iya, pertanyaan ini yang otoritatif yang jawab mestinya rektor atau wakil rektor. Ini kan sebagai akademisi. Iya. Saya informal ya. Jawaban partikelernya nih. Betul. Kalau saya kan cita-cita saya sementara baru jadi rektor TK, nanti mau dirikan TK terus jadi rektornya saya. Kan. Dan kenapa Anda nggak gabung juga ke kekuasaan kan? Mungkin waktu bagi-bagi Anda ketiduran kali. Itu kayaknya jawabannya benar itu. Oke, balik lagi versi aja ini. Iya, balik lagi. Kalau itu. Enggak, Anda menolak jadi bagian. Bukan menjadi bagian. Saya juga beberapa kali ketemu, cuma tidak kebetulan tidak di sana, tidak seringan. Oke, balik lagi tadi ya, itu soal perbedaan ya, Ari ya. Tentu kalau dilihat perbedaan saya kira juga ada. Yang jelas kan kalau sebelum banyak senior berkuasa itu kan tentu ada semacam cara memandang politik negara, kekuasaan itu kan mayoritas memandangnya dari luar. Itu contohnya di masa-masa Orde Baru. Ya, kalau kita lihat almarhum banyak pengamat dari UGM, analis, ilmuwan politik dan lain-lain,
itu kan banyak ya. Kayak Cornelis Lake, ya almarhum Mas Koni, Koni. Pak Afan Ghaffar, Pak Ariswanda kalau dari ilmu politik ya. Jagoan-jagoan Terus kemudian juga dari hukum juga ada ya dulu itu. Cuma bedanya tiap fakultas itu ada pola tersendiri-sendiri. Misalnya contoh kalau teman-teman dari hukum itu kan banyak menghasilkan buku-buku ya yang jadi buku textbook misalnya teori negara dan lain-lain. Di Visipol juga ada dasar-dasar ilmu politik atau apa sistem politik juga ada, tapi tidak seperti Bu Miriam ya penulis buku sistem politik itu dasar-dasar ilmu politik itu. Dulu karirnya memang karir meletakkan materi-materi yang jadi fondasi pemahaman ya dalam memahami politik dan mengelola kekuasaan. Termasuk ketika karena posisinya di luar seringkali kan diminta itu untuk mengevaluasi dan mengkritik. Dulu kan kalau mengkritik Pak Harto itu lebih enak gitu ya, karena tidak secara langsung ada di dalamnya gitu. Mengkritik anak UI inilah ya dulu ya. Ya karena UI yang berkuasa dulu. Ya Pak alumni UI lah sebenarnya banyak alumni gitu ya. Tapi kemudian juga pasca reformasi kan juga bergeser lagi ya. Waktu itu era Pak Habibie ya saya kira tidak banyak ya Pak Habibie alumni. Terus kemudian era Bu Mega ya. Kemudian era Gus Dur, kemudian era Bu Mega. Era Gus Dur sudah banyak juga alumni ya ada di sana gitu. Siapa aja? Fikam juga kan? Iya. Fikam tuh UGM ya? UGM. Ya, kemudian era SBY dan era yang terutama yang paling dekat dan paling banyak memang era Pak Jokowi ya. Era Pak Jokowi. Masif, terstruktur dan sistematis lah ya. Oh iya. TSM. Ya, karena kan kadangkala ketika orang berkuasa itu kan membutuhkan orang yang katakanlah punya konsep pemahaman yang dianggap sama, punya visi yang dianggap sama. Ya tentu saja akhirnya yang dipercaya juga kan, yang kemudian masuk dalam kekuasaan. Nah tentu pandangan saya ya orang dalam kekuasaan itu akan berbeda dengan orang di luar kekuasaan. Nah itu pasti kan gitu. Ketika di luar kekuasaan itu kan kita melihat kekuasaan dengan pasti kacamata dari luar atau paling nggak dari textbook yang kita baca kan gitu. Begitu di dalam kan dinamikanya tentu itu di luar apa yang apa namanya yang dibayangkan. Kalau di politik kan juga ada aliran namanya realis sama non realis itu kan gitu. Jadi kalau realis itu bahkan juga kadang-kala dalam mengelola kekuasaan itu juga diperlukan politik Machiavellian juga kan gitu, supaya kekuasaan stabil, kekuasaan ini gitu ya, mean justify the end gitu ya. Walaupun itu sering tidak diakui, tapi pada prakteknya sering dijalankan gitu ya. Nah dinamika itu juga saya kira juga karena teman-teman tuh literaturnya yang dibaca itu banyak, ketika dia memilih dalam menjalankan kekuasaan kemudian seringkali paham yang ini di dalam itu polanya begini, yang di luar tentu akan membacanya dengan cara yang berbeda. Tapi balik lagi ya, ketika dalam semakin dekat dengan kekuasaan kadangkala itu kan ini di teori political marketing juga ada itu hari itu. Ketika kita ada dalam kekuasaan itu sebenarnya cenderung miopik ya. Miopik itu cara kita melihat rabun dekat. Iya, rabun dekat. Terlalu hal-hal yang tidak bisa itu tidak bisa kebaca walaupun kita punya banyak resources ya. Karena posisi kita berbeda. Nah, orang-orang yang di luar tentu ya beda lah cara ngelihatnya. Ya, tapi saya lihat gini ya. Ini pengalaman saya ya melihat para senior ya. Saya tidak banyak melihat perubahan pola hidup mereka, gaya hidup mereka, termasuk dalam berteman, dalam berrelasi itu nggak banyak berubah. Nah, itu yang saya salut. Saya masih lihat, artinya banyak alumni UGM itu walaupun dia menjabat, ketika ketemu di acara forum-forum itu jabatan tuh ditinggalkan, ibaratnya dipretelin, kita sama gitu. Itu nuansa itu masih ada. Saya masih mengalami dan masih sering ketemu dan melihat kondisi itu. Dan itu terjadi genuine ya, bukan karena dia ingin menjadi memegang jabatan tertentu jadi pura-pura menanggalkan. Nah, itu tuh enggak ya? Enggak, justru genuinely memang itu ya. Justru saya lihat malah mereka teman-teman senior-senior membutuhkan kondisi itu supaya mereka merasa nyaman mendapatkan support juga dari semua alumni gitu loh. Karena gini ya. Kadang-kala ada semacam kearifan ini agak keluar sedikit dari intelektualisme ya, tapi ada kearifan di Jogja yang mengajarkan itu kita bisa boleh jadi apa saja, hebat sehebat apapun, berkuasa seperti apapun, tapi nggak boleh jumawa, merendahkan orang lain sehingga memandang orang lain jauh sebagai dengan martabat yang rendah. Jadi kita juga harus tetap menjaga posisi kita itu sama seperti dengan mereka. Jadi jabatan itu hanya sementara kira-kira gitu, posisi juga pasti akan lewat kira-kira gitu. Tapi ketika menjabat itu justru menjadi ujian. Makanya kan
ini yang kemudian ujian yang terberat sebenarnya justru menurut saya itu ujian ketika dikasih kekuasaan. Itu yang terberat, dan itu pernah disampaikan Abraham Lincoln. Itu pernah dikutip ketika John Bercow itu host speaker ketua parlemen UK ketika menyambut Obama gitu ya. Salah satu anekdot yang dimunculkan itu kan dia mengutip Abraham Lincoln kan. Selain dia mengkritik bahwa yang menemukan Amerika itu Viking, tapi yang mengklaim yang menemukan Amerika itu kan Columbus, dia bilang. Makanya real politician tuh Columbus, coming late but take all credit, datang telat tapi ngambil semuanya. Itu Columbus. Tapi ada anekdot yang kedua, kata dia ngutip Abraham Lincoln. If you want to test the character, people character atau person character, give him power, kan gitu. Dan itu bisa kita lihat sekarang. Alumni UGM yang ada di kekuasaan apakah berubah apa tidak? Dalam arti gaya personalnya ya. Tentu kita bisa evaluasi, perdebatkan kebijakan yang diambilnya ya. Misalnya ya tentu itu ujian bagi semuanya ya. Jadi misalnya dengan perkaya diri atau terjebak di korupsi atau menggunakan kekuasaan aji mumpung, ada enggak kan gitu. Nah kalau misalnya sudah keluar dari situ, seringkali teman-teman kadang juga mungkin ngingetin atau apa gitu pasti ada. Dan itu dirasain juga biasanya kayak gitu. Dan itu nggak nyaman kalau di komunitas kan, kumpul-kumpul gitu kan. Tapi warna itu tercermin nggak sih Mas dari bagaimana kebijakan nih, kalau kita bicara bagaimana relasi kekuasaan dengan akademia epistemic community tadi ya, pengawal ide-ide. Kalau dulu kan misalnya kita lihat di bukunya Bang Celi, ekonom-ekonom UI gitu misalnya yang ada di pemerintahan, toh ketika mereka berkuasa mereka betul-betul memperjuangkan ide besar tentang ekonomi yang lebih lebih bebas, peran negara yang mungkin makin minim gitu kan. Tapi kan kemudian ada circumstances dalam kekuasaan membuat situasi mereka nggak bisa terlalu berkuasa juga meskipun ada di kekuasaan. Dan kemudian ketika ada upaya untuk mengembalikan lagi power mereka kembalikan lagi tuh deregulasi segala macam kan, dengan ide-ide yang mereka percaya untuk bisa membalikan keadaan. Nah, kalau sekarang gimana Mas, menurut Mas Nyarwi, ketika surplus nih alumni UGM ada di kekuasaan, warna UGM yang tadi udah Anda jelaskan itu kerasa nggak? Iya, ini pandangan saya, pandangan subjektif sekaligus pandangan analitis ya. Subjektivitas saya tentu ada. Ini bukan hanya ekonomi tapi demokrasi, ekonomi, politik. Kalau warna bagaimana ide itu dituangkan dan ikut mewarnai itu ada, Bu. Contohnya, kita masih ingat di era awal Pak Jokowi itu ada keyword yang muncul, kata kunci yang muncul, negara hadir. Itu salah satu kontribusi juga dari komunitas epistemik demokrasi juga ya. Artinya ketika misalnya bagaimana negara itu idealnya hadir di tengah masyarakat, melayani, memberikan yang terbaik. Tapi pertanyaannya kan kadang-kala sering terjadi penafsiran, hadirnya bagaimana kan gitu. Apakah hadirnya dalam bentuk aparat gitu ya, yang kemudian menakutkan rakyat kan gitu, ataukah hadirnya dalam bentuk pelayanan yang memudahkan, atau hadirnya dalam bentuk apa, kan di situ perdebatan terbuka. Dan kemudian implementasinya bisa macam-macam gitu loh ya. Atau hadirnya justru menjadikan orang takut berbicara, misalnya begitu, takut beropini, berekspresi kan gitu. Banyak tafsir di sana, tapi paling enggak ada konsep itu muncul kan gitu. Itu contoh. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan konsep besar seperti ekonomi, memang belum sampai ke sana. Kenapa? Karena saya lihat kan juga paradigma global itu, era-era di mana ekonomi itu punya warna paradigmatik, itu tak lihat tidak dilabeli secara ketat seperti zaman dulu. Kalau dulu kan ada namanya ekonomi neoliberal, ada ekonomi ini dan lain-lain, kebijakannya misalnya. Demokrasi juga gitu. Ada konsep demokrasi liberal, ada konsep demokrasi apa misalnya. Nah, kalau sekarang saya lihat itu semua tidak menonjol. Bahkan di era Pak Habibie itu ada namanya Habibinomic misalnya. Demokrasi juga era SBY juga dikenal dengan warna demokrasinya juga. Nah, kenapa itu semua tidak muncul, tidak terkonsolidasi lah istilahnya, tidak punya label atau warna yang tidak bagus. Tidak bold lah ya. Iya, tidak bold. Itu menurut saya justru kegagalannya karena tidak ada komunitas epistemik yang menopang itu dan menjadikan diskursus itu terus-menerus hidup dan terkoneksi satu sama lain. Itu di berbagai lini, Bu, tidak hanya ekonomi, demokrasi dan lain-lain. Nah, menurut saya memang kenapa butuh komunitas epistemik? Karena mereka yang paham betul value itu dan menjaga value itu, termasuk menarasikan, menjelaskan ke publik kenapa value ini penting, kenapa liberal demokrasi harus kita jaga.
Ya, kenapa sistem pemerintahan demokratis itu harus kita kembangkan? Ya, dengan cara ini desentralisasi harus tetap kita pertahankan dan kembangkan untuk memberikan kemanfaatan. Dan banyak ya, pluralisme, toleransi dan lain-lain. Nah, di situ sebenarnya membutuhkan komunitas epistemik yang mampu menarasikan secara terus-menerus dan konsisten juga. Ya, termasuk Total Politik ini bagian juga komunitas epistemik ya. Makanya saya senang sekali itu. Apalagi beliau-beliau berdua ini, kamu kan yang undang. Nah, Mas, ini ada yang menarik nih. Kayaknya nggak pernah terjadi di Indonesia ya. Bahwa di DPR, ya, ini kembali ke soal UGM lagi nih. Balik lagi ya ini ya. Sepertiga dari partai yang ada di parlemen itu pimpinan tingginya itu UGM. Sepertiga. Caimin, PKB. Ya kan ada 9 partai nih. PDI Mas Hasto, UGM, Golkar Pak Erlangga, UGM. Pertanyaanku, ada tadi karena udah nyinggung negara hadir, secara diskursus di kampus, ini ada ininya nggak? Ada warnanya nggak? Hijau, merah, sama kuning ini. Kalau warna ideologi ya, itu di UGM itu sangat terbuka sebenarnya. Dalam artian tidak ada yang kemudian mengeksklusi secara mainstream itu nggak bakalan ada. Bahkan gitu bisa kita cek kok di lapangan. Misalnya di dunia senat mahasiswa, satu momen misalnya yang dulu itu misalnya berkuasa kami itu kan underbow untuk ini, kalau ditarik ke atas PKS misalnya begitu. Kemudian digeser, kemudian ada HMI misalnya, kemudian berubah lagi ada GMNI, itu yang ekstra ya. Kemudian juga kalau di zaman saya masih mahasiswa misalnya itu ada bahkan yang LMND yang kayak Willy itu, kalau suruh demo yang paling jago kira-kira gitu ya. Kiri jauh gitu ya. Kiri mentok gitu. Kalau di zaman di generasi di atas saya masih ada sampai ke PRD segala misalnya begitu ya. Kelompok studinya juga kuat tuh. Ya, kelompok studi ya, Tegak 5 dan seterusnya gitu. Kalau di Visipol ada Sintesa dan lain, dan itu banyak sekali alumni komunitasnya sampai hari ini kan gitu. Dan warna itu sangat terbuka itu dan di sana juga lintas interaksi ideologi juga terjadi. Saya contohkan misalnya ada misalnya senior yang dulunya aktif di istilahnya untuk kegiatan musola itu apa namanya kayak LDK Rohis lah ya. Tapi kemudian kan biasanya kan agak kanan ya kalau kayak gitu. Terus kemudian masuk ke komunitas diskusi yang agak ke kiri kan gitu. Dan itu biasa, dari kiri kanan ke kiri ke tengah dan seterusnya. Itu artinya warna interaksinya itu terjadi dan justru itu sebenarnya yang diinginkan. Dan kenapa? Karena dengan pengalaman paham ideologi yang macam-macam, pengalaman berinteraksi dengan kultur yang macam-macam, nanti ketika keluar dari kampus, nah itu akan bisa memilih saya harus di mana dan kenapa saya di sini ada alasan. Ya, kenapa saya berjuang dengan partai ini ada alasan. Kenapa saya mengawal ideologi ini ada alasan, kebijakan ini ada alasan. Dan bahkan kenapa saya tidak harus di kekuasaan pun ada alasan juga gitu. Jadi orang kemudian sadar dengan pilihannya dan sadar untuk kemudian mengabdi dengan ide besar yang dia punya. Makanya itu ya, sisi positifnya masih ada sampai hari ini, itu bisa disimak kok. Habis misalnya kalau ada acara dies atau apa, itu UGM itu selalu ngasih penghargaan. Dan yang dihargai itu atau penghargaan itu bukan hanya yang menjadi tokoh nasional, ya, tapi juga bahkan tokoh-tokoh di kampung, jadi kepala desa, jadi penggerak di ujung pulau mana, jadi ini itu juga dilihat. Jadi sukses itu tidak kemudian berkuasa di sentral kekuasaan, tidak. Ya, menjadi tokoh yang berkontribusi masyarakat juga sangat dihormati. Jangan-jangan itu untuk afirmatif. Ya, itu ya, itu tentu bisa juga pandangan-pandangan begitu. Tapi kadang-kala kan faktanya gitu juga kan. Kita kan kadang-kala juga untuk bisa menjalankan sumber daya yang besar nggak mungkin juga kalau tidak ada yang berkuasa kan gitu. Butuh partner atau siapa yang berkuasa. Tapi juga sama persis kalau misalnya semuanya ada di ruang kekuasaan terus dan menjadi miopik, tidak bisa melihat yang di bawah, itu juga kemudian agak semakin menjauhkan kan dari semangat bagaimana UGM itu didirikan tuh kan gitu. Nah, Mas, ini kan sekarang ada 2 capres nih. Yang lagi rame dan itu UGM 2-nya, ada 3, satunya TNI, 2 UGM. Ya deket Jogja juga sih lu ya, tidak Magelang. Ya, kan tinggal loncat. Kalau pacaran kayak nonton bioskop pelesiran istilahnya, pelesiran. Nah, istilahnya. Kalau
bukannya ke enggak. Mungkin dulu kan punya nggak tahu. Iya nggak tahu. Nah, mana sih yang lebih terasa, Mas? Pak Ganjar atau Pak Anies? Sekarang kan eskalasi udah mulai naik nih. Terasa apanya nih? Terasa Warna UGM ya? Warnanya bagi orang UGM yang paling menurut Mas Nyarwi antara dua ini yang paling identik gitu. Oh, ngerti. Ya, orang yang dianggap identik dengan UGM menurut Mas Nyarwi. Misalnya kalau sekarang dianggap tentu dua-duanya. Nah, jawaban amannya kan. Iya, itu pasti Anda akan ngomong dua-duanya ya itu mewakili tapi kami. Karakter UGM mana yang diwakili oleh masing-masingnya nih antara dua ini? Anggaplah dua-duanya UGM, tapi menurut Mas Nyarwi yang ini UGM-nya kuatnya yang ini kuatnya yang ini. Mas Anies kuatnya ininya, Mas Ganjar kuatnya ininya. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Biar aman aja. Ya. Ini gara-gara kamu tanya aku malah kepikiran mau bikin survei ke alumni. Bagus juga ya. Iya. Ada project kan. Iya kan? Kita belum lihat ya survei. Kan sekarang semua orang pengen diidentikan dengan Jokowi. Mana yang paling proximity-nya dekat sama Jokowi. Tapi kan belum ada survei yang menjelaskan betul. Warga tuh melihat, masyarakat tuh melihatnya yang paling Jokowi itu yang mana sih? Gitu. Ini alumni Ganjar, alumni UGM nih. Alumni paling UGM tuh gitu kan. mana gitu. Universitas Ganjar. Tapi kita ngelihatnya gini ya, termasuk saya sendiri ngelihatnya gini juga, Ri. Kalau yang lebih banyak berinteraksi ya, mungkin bisa karena momentum atau peluang juga. Warna UGM yang paling dominan itu kan dibawa atau dilabelkan pada Mas Ganjar ya. Kenapa? Dia ini kan ketua Kakama gitu ya. Sering kalau di acara-acara UGM pasti diundang juga gitu ya. Dari wisuda lah apalah kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan lain-lain. Dan kebetulan juga tak lihat secara interaksi sering dekat juga kan. Sekjennya Kakama misalnya Mas Hari Dipayana, kebetulan satu fakultas sama saya gitu. Nah itu juga banyak berinteraksi dekat lah ya. Nah misalnya begitu. Jadi warna UGM-nya itu klaim UGM-nya lebih dominan. Tapi apakah hanya Mas Ganjar aja? Ya enggak juga. Ya memang struktur Kakama bisa kita lihat ya. Ada struktur nama-nama orangnya. Tapi kalau kita ngomong komunitas alumni UGM itu kan banyak sekali. Ya dan kadang-kala itu yang formal itu belum tentu menjanjikan juga gitu. Banyak yang informal, yang kultural kadang-kala mereka persaudaraannya kuat-kuat juga kan. Belum gitu. tentu representatif juga yang struktural ini Mas. Iya, saya tidak mengatakan begitu, tapi secara kultural itu komunitas yang informal kadang-kala rasa persaudaraan mereka luar biasa. Kalau bicara struktural yang paling berhak mewakili marwah pemuda, aspirasi pemuda Indonesia adalah KNPI. Tapi apakah begitu? Kan belum tentu. Betul, betul. Gitu Itu contohnya itu. Nah, dan mereka biasanya kan juga berinteraksi lintas generasi ya. Dan Mas Ganjar sama Mas Anies kan beda generasi. Ya, termasuk pengalaman keorganisasian. Bukannya sama ya generasinya? Beda, lebih senior Mas Ganjar kan. Iya. Mas Anies masih di bawahnya kan. Karena kan 70-an sekian kan. 69 ya, Mas Ganjar 6 berapa ya. Tapi lebih sedikit lebih tua lah. Tapi UGM itu lebih kental tadi ya. Kan tadi Anda bilang 3T, KKN-nya kan terkenal banget tuh, kuliah kerja nyata kembali ke masyarakatnya itu atau intelektualismenya Mas sebenarnya. Iya, itu bagian dari exercise intelektualisme juga, Bud. Jadi maksudnya gini, maksudnya ini ujungnya ini warnanya dua orang ini nanti ujungnya Jadi gini, kira-kira gini ya. Intelektualisme itu kan mengasah kita mahasiswa itu juga lekat dengan ide-ide pikiran-pikiran besar. Bicara negara, bicara kekuasaan, mengelola sumber daya, mencari alternatif cara mengelola sumber daya yang baik, masa depan yang baik di tengah perubahan global dan lain-lain. Dan itu seringkali kan basisnya juga textbook, sesuatu yang normatif gitu ya. Nah, itu semua kan juga perlu diaplikasikan dan dites di masyarakat. Kita kan harus membumi juga kan gitu. Ya, nggak hanya datang dengan ide-ide besar saja. Melihat UGM itu dari menara gadingnya saja, tapi juga harus ke masyarakat gitu. Nah, KKN tuh istilahnya orientasinya ke sana. Nah, itu sebenarnya juga kadang-kala juga tercermin dari orientasi kecenderungan mahasiswa juga. Ada mahasiswa yang suka berdebat dengan ide besar gitu, tapi lupa bergaul, berinteraksi. Ya kan, belajar bergaul, berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Tapi juga ada yang cenderung hobi berinteraksi dengan masyarakat gitu, tapi kadangkala walaupun dia tahu itu soal ide-ide besar, tapi tidak membahasakan dan menarasikan, apalagi berretorika dengan ide-ide besar itu. Nah itu juga ada gitu. Jadi
tipe yang kira-kira eksekutor gitu, di lapangan terlatih, canggih gitu. Ada juga yang mungkin dengan konsep teori, diskusi dan seterusnya juga ada. Nah, polarisasi itu juga terjadi gitu loh. Artinya kecenderungan orientasi itu terjadi dan itu juga pada alumni juga kan, pada alumni juga. Itu makanya ketika Mas Anies pidatonya ya secara substansi kan bagus kemarin kapan itu. Tapi kan kalau nggak salah Bang Masinton, halo Bang Masinton. Itu kan mengomentari bukan hanya Bang Masinton, ada satu lagi Mas Deddy Sitorus, Adian juga. Itu kan seperti baca teks artikel kan katanya gitu ya. Pidatonya kan gitu. Indah, bagus tapi itu seperti artikel kan gitu. Nah, tetapi kemudian Mas Ganjar juga dikritik oleh Joman kan gitu. Katanya dulu ya sebelum kenapa pindah ke Prabowo jadi Prabowo mania ya, relawan Jokowi itu. Katanya kan alasannya Mas Ganjar nggak ada idenya katanya gitu ya. Ya lebih banyak berinteraksi langsung kan, bergaul, melayani, diskusi kan gitu. Oh, yang satu kelebihan ide, yang satu kekurangan ide gitu. Ya tapi itu warna-warni karakter alumni kita kan memang begitu. Ya jadi dua-duanya punya kelebihan tapi sekaligus oleh orang lain dipandang sebagai kelebihan, bisa juga kelemahan. Dan dua-duanya kan juga mewakili kekhasan UGM tadi ya, intelektualisme dan menyatu dengan manunggaling bersama rakyat ini karena juga. itu juga diajarkan. Tapi jangan lupa ya, artinya bukan saya dalam posisi membela Anies ya. Anies kan pernah bikin program Indonesia Mengajar. Itu saya terinspirasi juga gitu loh. Terinspirasi dari KKN UGM. Iya gitu loh. Artinya gini lah. Di dunia kampus itu juga diajarkan. Oke, kita harus berpikir dengan pikiran besar, menyerap perubahan, melihat ini dan seterusnya, peta besar, melakukan inovasi dan seterusnya. Tapi pertanyaannya juga bagaimana dengan kehidupan kita di masyarakat juga, karena kampus itu nggak berdiri sendiri gitu loh. Jadi nanti kalau keluar jadi alumni, buktikan eksistensinya jadi di tengah masyarakatnya. Memang bagi UGM itu nilai tertinggi itu adalah dialektika antara ide besar dan praktik sosial di masyarakat kan. Iya. Kalau UI itu value terbesarnya itu ini building the professionalism gitu. Ya, karena jadi karakter anak UI itu berpikir soal karir, soal profesionalisme, karakternya kayak gitu. Oh, jadi teknokrat di multi sektor gitu ya. Lu dipakai semua orang gitu. Iya. Sebagai profesionalisme gitu. Sebagai sumber daya yang mampu lah gitu. Betul. Ya. Kalau UGM tuh memang karakternya lebih ke orang yang punya ide besar berdialektika dengan praktek sosial gitu ya. Mas. Sebenarnya membaca UGM dan dan karakter pendidikannya dan sekaligus dialektika alumninya itu enak dibaca dengan Madilognya Tan Malaka juga itu. Oh, gimana coba. Tapi ini jadian. Enggak apa-apa. Ini ngomongin kayak makin berat makin senang penonton kita nih. Tapi paling fair harus dibuka itu buku teksnya ya. Tapi intinya kan sebenarnya antara materialisme dialektik ya. Artinya gini loh. Itu kan kalau dalam filsafat kan selalu terjadi perdebatan antara hal-hal yang sifatnya ide-ide yang besar itu ya, yang kadangkala itu cenderung utopis di satu sisi, tapi itu juga dibutuhkan untuk mentransformasikan masyarakat. Tapi sisi lain itu kalau kita tidak berdialektika dengan ini ya, dengan apa yang terjadi sekeliling kita tidak bisa merubah apapun kan gitu. Bahkan akan terisolasi kan, tidak ini. Padahal kalau kita mentransformasikan sesuatu maka juga kita harus berdialektika dengan lingkungan yang ada. Ya tentu tantangannya banyak di sini, Ari sama Budi. Bayangkan ya, misalnya contoh yang agak susah hari ini. Ya. Kalau kita mau jujur ya, demokrasi kita itu kan baru demokrasi politik lah ya, pemilu, sistem partai gitu kan. Tapi kalau kita bicara demokratisasi ekonomi kan juga masih jauh, ya kan. Nah sejauh mana demokratisasi ekonomi itu apa ya? Ya contoh sederhananya gini lah Bud. Kemarin kita Pak Presiden misalnya menjelaskan pertumbuhan ekonomi kita 5%-an sekian gitu. Tapi kan bisa kita cek kontribusi pajak terbesar dari mana, misalnya salah satunya tambang kan gitu. Dari masyarakat, ekonomi masyarakat berapa persen kan gitu. Jumlahnya tidak banyak. Ya artinya kan bahkan banyak jadi sektor real. Nah sekarang juga ramai diberitakan kan ada PHK dan seterusnya itu kan. Nah artinya kalau kita ngomong ke sana, sebenarnya kan demokratisasi ekonomi kita masih belum sepenuhnya maksimal kan ya. Belum lagi misalnya kalau kita bicara akumulasi of wealth, kekayaan itu di Indonesia kan data-data juga menunjukkan masih hanya beberapa persen saja. Pemerataan itu belum sepenuhnya gitu loh. Nah tantangan seperti kampus kayak UGM kan sebenarnya
bukan hanya kalau di disertasinya Mas Celi mendobrak sentralisme ekonomi sehingga solusinya liberalisasi, tapi mendemokratisasikan struktur ekonomi itu sendiri. Dulu mimpi itu kan sudah ada, ekonomi Pancasila. Tapi ya itu tadi ide besar harus belum punya kaki kan gitu. Itu masih mimpi gitu ya. Kalau kata BHM ngejawantahkan Pancasila dan dalam sepak bola ada namanya sepak bola Pancasila. Itu artinya gimana Mas? Artinya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Juara bersama. Juara gimana? Sepak bola Ya, Pancasila. tapi oke lah. Tapi memang ada unsur utopis dan absurdnya juga. Tapi itu sebagai value ya, sebagai cita-cita itu. Tapi nggak boleh juga terlalu banyak itunya gitu kan. Ya, jadi akhirnya maksud saya. Nah, yang resep yang sering dilakukan oleh banyak rezim yang berkuasa kan masih sifatnya ya mohon maaf masih kayak bansos saja gitu loh, bantuan. Menurut Anda Pak Jokowi itu gitu. terlalu konkret nggak orangnya? Atau ide bisa mengformulasikan antara mimpi besar, narasi yang besar dengan hal-hal yang sangat konkret yang semangat itu saya lihat ada. Tetapi problemnya adalah tidak di-frame dengan paradigma yang kuat, kokoh. Terus yang kedua tidak disiapkan dengan komunitas epistemik yang mentransformasikan secara organik supaya gagasan itu bisa terwujud. Daya jangkaunya masih di level birokrasi, saya lihat birokrasi dan infrastruktur negara ya. Padahal itu kan sebenarnya juga ya upaya IKN salah satunya itu kan juga mimpi besarnya ya. Itu kan supaya Indonesian sentris bukan Java sentris. Tapi sebenarnya kan justru banyak tantangan kan. Problemnya bukan spasial, tetapi problemnya sebenarnya kan distribution of wealth itu dan akses ekonomi untuk income dan kesejahteraan. Yang dimana bayangkan ya kita itu ketergantungan pada sumber daya ekonomi politik negara kan masih terlalu tinggi. Partai politik pun saya kira masih tergantung banyak juga. Belum lagi makanya dulu kan masih ingat nggak? Dulu kan ada namanya reset kapitalisme. Wacana ini sekarang udah tenggelam kan. Yoshihara Kunio itu ya, kapitalisme semu di mana muncul kapitalis tapi itu ya dipupuk disuburkan oleh elit-elit lingkaran istana zaman dulu. Nah, tapi pertanyaannya sekarang sebenarnya sudah dimunculkan usaha misalnya anak muda entrepreneur, startup dan seterusnya gitu ya. Tapi balik lagi juga yang lebih demokratis, tapi ketergantungannya pada ini juga tinggi dan relasi-relasi dengan kuasaannya juga saya lihat pengaruhnya juga masih kuat gitu. Jadi kalau kata Amartya Sen itu kan yang paling penting adalah akses kepada sumber daya itu kan sehingga demokrasi diperlukan. Iya. Ini akhirnya Sen hanya bergulat pada aksesnya saja, pintunya aja. Ujungnya begitu buka pintu, loh, kue menerek gitu kan. Bertemu di kumpulan-kumpulan yang sama gitu kan. Tapi kan bagi Sen kan juga yang paling penting itu apapun tujuan ekonomi itu kan freedom. Ya, dia kembali ke perdebatan Hegelian lagi. The fight for dignity, fight for freedom. Iya, exactly. Antara kebebasan, demokrasi dan ini kedaulatan ekonomi. Ya, makanya dia masuk ke isu-isu politik identitas kan? Iya, betul. Iya kan di gitu. Identitas politik di situ sering juga jangan disalahpahami. Identitas politik dalam konteks itu kan kelas itu juga identitas. Iya, betul. Soal pengakuan, gitu. Pengakuan. Kan? Ya, fight for recognition. Walaupun di Indonesia identitas politik disimplifikasi hari-hari ini ya. Politik identitas keagamaan gitu berhenti di sana. Bukan hanya agama, betul. Nah, balik lagi soal itu ya demokratisasi ekonomi. Sebenarnya komunitas epistemik itu menurut saya penting sekali untuk menjaga itu. Baik kemudian mengingatkan mereka-mereka yang di kekuasaan gitu ya, bahwa peran-peran apapun di institusi kekuasaan, di partai politik, di legislatif, eksekutif dan lain-lain, itu kita punya value untuk mendemokratisasikan masyarakat kita, kesetaraan dibangun, pluralisme inklusivitasnya dijaga, dikembangkan gitu. Yang paling berat hari ini ya mungkin masih PR juga di tengah resesi global dan kondisi bahkan Eropa udah resesi kan beberapa minggu kemarin. Yaitu membuat pilar demokratisasi ekonomi itu yang itu tidak hanya sangat tergantung pada ekonomi negara. Nah kita ini kan tentu beda dengan Cina ya. Kalau Cina kan memang mengaku atau menerapkan sistem sosialisme dan dengan politik seperti itu. Di Indonesia ini kan kita sistemnya demokratis. Nah harapannya tentu sektor-sektor yang itu tumbuh kan, sehingga negara punya income untuk pajak kan gitu. Nah hari ini tantangannya kita masih berat di situ, sehingga tokoh-tokoh yang kemudian sukses atau berhasil ya menjadi figur-figur pengusaha nasional berpengaruh
yang itu kemudian hari ini bertransformasi menjadi politisi juga. Sekalian gitu. Itu imbas juga dari kondisi demokratisasi. Ya, seperti karena itu. aksesnya dibuka untuk siapa aja ya. Iya juga, Bu. Iya. Tapi kan tantangan mereka kita bisa tanya, oke, mereka bisa, tapi seberapa mampu menawarkan demokrasi ekonomi? Sebenarnya ada, kayak misalnya masih ingat nggak waktu pilkada DKI itu, waktu Anies Sandi kan juga punya program kan, mencetak, iya itu kayak pengusaha kayak ini gitu. Dan selama sekian tahun terakhir kan narasi-narasi itu dikembangkan di kampus-kampus juga kan, supaya Indonesia itu butuh banyak pengusaha, Indonesia butuh banyak ini. Kayak itu. Pak Pratik itu di UGM bikin social entrepreneur itu kan. Ya kayak gitu-gitu. Ya, Nah bahkan itu Pak Jokowi sampai bikin perpres untuk meningkatkan itu rasio. Ya itu sebenarnya pintu masuk juga untuk mendorong munculnya memperkuat kekuatan ekonomi tidak tergantung negara. Tapi sekali lagi, Bud, ini kalau nggak ada komunitas epistemik bahwa value sebenarnya apa sih? Kita butuh demokratisasi ekonomi, di mana tidak tumbuhnya orang-orang misalnya pengusaha atau apa yang tidak tergantung kepada negara atau bahkan mengeksploitasi sumber daya negara. Nah, padahal kita punya pengalaman masa lalu tuh, banyak track record kalau kita bikin audit kira-kira gitu. Nah, itu kan ketergantungan tuh masih kelihatan kan gitu. Ini narasi ekonomi UGM banget nih, ekonomi Pancasila, pemerataan kan, doktrinnya kan. Izininya dikecilkan. Kalau UI itu kan pertumbuhan kan. Nanti orang UI, orang LPI bisa protes, enggak itu UI dulu, sekarang lebih ya gitu kan. Pertumbuhan lu udah gede, baru lu bisa ratain gitu. Kue ekonominya gedein dulu. Trickle down effect. Ya nanti habis itu baru pemerataan gitu. Kita dia agak lebih republikan dia. Iya, republikan. Tapi kita turun lebih liberal. Lebih demokrat, partai demokrat. Demokrat, liberal. Kita turun 2 oktav sedikit, Mas. Oke. Bahwa ideasi termasuk pengembangan epistemic community tadi itu mungkin nggak diperdebatkan, dibicarakan di dalam perdebatan diskursus politik jelang pemilu ini. Anda kan guru political marketing nih, ngajar politik marketing segala macam kan, di macam-macam ya, kelas panjang, kelas pendek, Anda ngajar itu political marketing. Iya, payu gak sih? Baragi, kamu ngomong kelas panjang kelas pendek, nanti saya bisa tanya panjangnya berapa meter. Ya kayak seperti berbobot berapa kilo kan gitu. Oke. Ya. Nanti saya ngambil profesinya Cak Lontong malah bahaya, saya bisa ditegur Cak Lontong. Ya soal mungkin nggak, itu menurut saya sangat mungkin. Ya, tetapi memang seberapa itu relevan dan itu dibutuhkan. Artinya kalau kita bicara politik hari ini, politik elektoral itu kan pemenangan. Jadi tidak ada misalnya orang buang resources banyak-banyak tapi mau kalah, kan nggak ada. Pasti seefisien mungkin untuk menang. Nah, peluangnya di mana? Sebenarnya kekuatan marketing politik yang paling bagus itu ketika misalnya muncul aktor-aktor dan narasi itu hidup dan hidupnya secara organik. Organik itu apa? Artinya narasi itu relevan dengan kebutuhan mayoritas pasar pemilih. Ya contohnya kayak tadi itu. Kalau misalnya hanya himbauan untuk pengusaha, anak muda punya entrepreneurship, peluang dan lain-lain, tapi tidak ada semangat bahwa ini loh, kita itu epistemic community. Kita sedang berusaha membangun Indonesia dari mana? Kita punya solidaritas untuk sama-sama berbagi, sharing untuk peluang gitu, untuk bikin usaha dan lain-lain, karena supaya dengan cara itu kita akan berkontribusi untuk pajak, kita berkontribusi untuk ini dan seterusnya. Nah, semangat itu yang kemudian itu perlu ditumbuhkan dan dikawal oleh politisi juga, partai-partai. Nah, cuma di Indonesia itu susahnya kan diferensiasi, diferensiasi ideologi maupun produk politik atau kebijakan partai. Nah, hari ini itu seringkali kan tidak ada satu partai pun yang kemudian mengidentifikasi diri gitu. Saya contohkan sederhana saja deh. Sebenarnya berani nggak misalnya biasanya pendekatannya kan selalu struktural. Masih ingat nggak kayak startup, bikin startup Tani Hub kayak gitu-gitu. Yang Tani Hub-nya kan runtuh kan, hari ini kocar-kacir. Tapi kita coba aja tengok ke pasar-pasar Indo itu ya, pedagang sayur ini, distribusi jalur. Itu manusia-manusia, makhluk-makhluk itu masih ada semua dan kerja keras yang malam gitu loh. Ya, dan pertanyaannya apakah mereka diorganisir nggak, diberikan visi nggak untuk ini? Kalau mereka misalnya dibantu, diorganisir, disadarkan, itu saya kira juga menjadi bagian dari mesin marketing politik yang serius. Kenapa? Karena mereka sadar nih keberadaan mereka itu menjadi bagian dari mimpi besar Indonesia, pengen mempunyai basis ekonomi juga. Sehingga misalnya
Tapi juga begini juga, misalnya contoh ya, kita seringkali kan berhadapan dengan kondisi misalnya harga tidak terkontrol dan sebagainya. Nah, pendekatan itu kan antara vis-a-vis pengusaha satu sisi yang maunya mekanisme pasar, pemerintah yang kemudian pokoknya operasi pasar kan gitu. Nah, tapi tidak ada nih bahwa di sana kemudian bagaimana menciptakan kondisi pasar yang lebih demokratis tapi memberikan manfaat ke masyarakat. Itu kan visi gitu loh, visi yang harus disampaikan oleh partai politik, capres gitu ya. Dan sekarang ini kadang-kala juga tuntutan yang muncul, kadang saya itu beberapa kali agak aneh juga itu, Ri. Di data survei itu kalau ditanya kan selalu isu mana yang paling dominan, ekonomi. Ya, 70 sekian persen gitu. Kemudian ada di isu ekonomi tanya apalagi lapangan pekerjaan. Itu selalu muncul angkanya tinggi-tinggi loh, itu data survei. Tapi pertanyaannya capres, cawapres, caleg itu apa formula yang ditawarkan? Ya kalau hanya bantuan dan seterusnya ketika berkuasa itu normatif. Dan namanya bantuan itu kan seperti kita nggak mungkin hanya ngasih makan orang dengan ngasih terus-menerus ikan. Kita harus didik mereka kan untuk punya kail dan bisa mencari ikan kan gitu. Nah itu ekosistemnya kan harus dibangun. Dan untuk membangun ekosistem butuh tadi demokratisasi ekonomi juga. Ya, kita tidak bisa bicara kayak zaman dulu bapak asuh anak asuh gitu ya. Nanti jadi panti asuhan lama-lama. Iya. GN Ota ini Mas. Iya, jadi panti asuhan kan. Itu artinya kemandirian ini kan juga harus dibuat gitu loh. Nah, dan kalau marketing politik itu kan basisnya empirik ya, Bud. Empirik itu berdasarkan apa yang dibutuhkan, apa yang rame menjadi concern masyarakat. Nah, kalau misalnya ke sana, elit itu tugasnya kan sebenarnya bukan sekedar menyerap apa yang sifatnya deskriptif seperti itu. Misalnya butuhnya ini enggak, tapi menawarkan paradigma yang solutif. Jadi produk politik tapi ada orientasi warna ideologinya. Sehingga kontestasinya itu bau ideologisnya ada. Sehingga ketika mereka berkuasa pun bahkan mereka berani menawarkan konsep paradigma ekonomi. Nah, makanya saya agak kritis Mas sebenarnya Mas sama orang-orang, ya saya bukan bilang itu jelek, tapi perlu dikritisi karena nggak dalam politik dan pengelolaan negara itu harus ada bau ideologinya mau nggak mau gitu. Nah orang-orang macam ya let's say Nadiem Makarim gitu misalnya. Bahkan Bang Sandi Uno atau siapa ya, Erick Thohir gitu misalnya. Mereka ini misalnya kayak Erick Thohir orang NU gitu misalnya. Sekarang jadi NU gitu. Tapi bau ideologinya apa? Nah misalnya kita contohin ya Din, yang kemarin tradisinya apa? Vivek Ramaswamy itu yang Republikan calon presiden Amerika yang kemarin sempat heboh di Amerika. Dia seorang imigran dari India. Vivek ini terus asli bapaknya orang India. Iya, dan tapi Republikan. Nah, dia berbicara soal American Dream. Jadi ada bau ideologinya dia sebagai Republikan gitu. Nah, Pak Erik ini bau NU-nya apa, narasi NU-nya gitu misalnya. Oke, dia ketua masyarakat ekonomi syariah, apa gitu. Nah, itu Nadiem gitu misalnya. Itu karena transaksional. Kalau orang banyak menyalahkan politik kita terlalu transaksional hingga akhirnya orang yang punya duit, orang yang punya popularitas kayak begitu dalam tradisi demokrasi liberal yang mendapatkan tempat lebih banyak. Tapi ini juga saya bilang sebagai sebuah kegagalan dari demokrasi liberal epistemic community. Mereka gagal gitu untuk kita nggak setuju misalnya kayak di Amerika misalnya, lu boleh nggak setuju Donald Trump, lu bisa bilang Donald Trump itu horor gitu kan, dia juga seorang yang harus anti dengan kemenangan Donald Trump gitu, let's say kayak gitu. Atau di Indonesia, lu anti dengan crazy rich politician gitu. Tapi faktanya mereka eksis. Artinya ada kegagalan dalam epistemic community demokrasi liberal. Dan jangan-jangan orang yang kita anggap bagian dari bisnis dan sangat pragmatis itu punya ide ideologis yang lebih kental. Nah, misalnya itu Make America Great Again itu kan kental betul. Inward looking proteksionisme itu bisa dikritisi lagi gitu, walaupun ini marketing aja gitu. Maksud gua dan itu kan bisa dibuktikan ketika dia jadi presiden, polisinya nggak ada tuh multilateral tuh bubarin semua, kita TATT aja semua terus. Bisa jadi juga kayak begitu. Artinya gitu. Warnanya kan jelas gitu loh. Warna terlepas dari suka atau nggak suka. Maksudnya gua kritisi ini loh, Dit. Lu kritik orang-orang ini ya memang satu hal.
mungkin karena kultur demokrasinya udah berubah. Tapi di sisi yang lain lu ini lagi gagal. Orang yang nggak lu kehendaki dengan yang tidak punya tradisi seperti lu bisa berkuasa. Oh, ini orang-orang seperti Iya. kita yang dianggap bagian dari Betul. epistemic community Betul, ini. betul. Kita kan mengkritik kalian Iya, ini semua nggak ada. betul. Ternyata kita juga bagian dari kegagalan itu. Iya, Kita kalah Lu kalah gitu dalam maksudnya. memperisi ruang publik Justru yang ini. lu omongin tadi ketika Trump warnanya lebih jelas kayak begitu, harusnya yang pengkritiknya Kita. lebih malu lagi. Iya, betul. Ternyata orang yang lu kritisi, yang lu bilang horor, Betul. ternyata punya Betul. punya ini ideologi, bawa ideologi gitu lah. Gimana Dulu Mas? kan epistemic community-nya Celi iya. itu 80-an kan itu ngepung kan. Iya. Iya, iya. Jangan-jangan Memaksa Soeharto akhirnya misalnya salah satu yang kemarin Dede Basir cerita Iya. nih. Karena bea cukai udah sangat korup, udah dikasih ke SGS. Itu betul. kan bagian dari tekanan epistemic community untuk Iya. meliberalisasi itu. misalnya Bang Celi sekarang anti Prabowo gitu misalnya. Pokoknya kan di mana-mana kan Bang Celi udah ngomong. Udah berdakwah ya. Berdakwah. Tapi kenapa Bang Celi baru muncul sekarang gitu kan? Harusnya dari sebelum Pak Prabowo jadi menterinya Pak Jokowi sekarang juga udah dakwain tuh Atau harusnya. Prof Ipung itu misalnya. Iya, atau Prof Ipung waktu Pak Prabowo diangkat kritik Pak Jokowi gila-gilaan. Karena harusnya. udah tahu waktu itu pasti Pak Betul. Prabowo mungkin akan jadi kandidat Iya, dengan Pak makanya. Jokowi. Nah, artinya epistemic community-nya juga nggak jalan gitu. Iya, alarmnya telat. Alarmnya telat. Ya gitu. sebenarnya gini deh, epistemic community itu kecenderungan ada dua. Dia bisa konvergen, dia bisa divergen. Itu nggak ada masalah. Konvergen itu ketika misalnya dia biasanya kalau ada common enemy. Contohnya ketika masa-masa Orde Baru itu ya, semua itu menolak sentralisme atau sentralisasi. Epistemic Betul. community-nya. Kemudian outcome-nya bisa macam-macam, desentralisasi, ya liberalisasi politik, macam-macam. Tapi otoritarianisme itu menjadi common enemy, atau katakanlah centralistic style itu menjadi common enemy. Nah bahayanya kan ketika orang dihadapkan pada bukan sesuatu yang dianggap common enemy. Iya, bener Itu juga. kan pilihan-pilihan kompetisi ruang terbuka. Musuhnya parsial. Ya, belum tentu, ya kan? Iya, Karena iya. kita friend, Iya, kadang betul. kita musuhan, ya Iya, kan? belum tentu ini musuh kita Iya. juga. Betul. Nah, tapi apapun itu sebenarnya kendalanya adalah tidak ada orang yang konsisten menarasikan dan mengingatkan bagaimana menjaga keberadaan komunitas epistemic community itu, epistemic community liberal demokrasi itu, supaya apa? Supaya demokrasi kita itu tetap warna ideologinya juga muncul gitu, karakter outcome demokrasinya juga bisa dirasakan gitu loh oleh masyarakat. Contohnya kan juga beberapa misalnya ya, kayak kita kan agak kesulitan tuh ketika politisi itu dituntut pada kebijakan-kebijakan sifatnya empirik. Ya, kebijakan yang empirik itu misalnya contoh subsidi apa enggak subsidi. Itu kan sebenarnya di sana soal ideologis juga. Iya, Soal betul. kebijakan ideologis juga. Tapi kan isu-isu ideologis ini selama 15-10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir bahkan itu kan menurun. Isu-isu kita kan isu-isu kepermukaan, isu-isu yang viral saja lah istilahnya ya. Tidak ada warna-warna ideologi, Ri. Ada Mas. Kalau kata Dede Basri, Apa? sekarang semua orang jadi Keynes. Jadi Keynesian. Oh, Keynesian. Iya, negara bantu dulu lah, kasih dulu iya, lah, iya, intervensi iya, dulu lah, ya Iya, kan? iya. Iya, itu dalam ekonomi iya, tetapi kan awareness kesadaran itu di tengah-tengah masyarakat. Kita kan kalau epistemic community itu kan membutuhkan narasi ya. Dan narasi itu ada diskursus TikTok lah, percakapan komunitas tuh sadar tentang value yang mereka jadikan patokan bersama. Sebenarnya dalam beberapa hal ada, tapi itu kaitannya dengan contoh pluralisme, inklusivisme, menolak polarisasi ekstrim. Itu kan kayak kemarin juga di antara elit dan masyarakat juga jenuh kan dengan itu. Itu epistemic community juga loh itu. Iya, Tapi menekan iya, ya. dan sama-sama sadar kita oke lah, tapi jangan bermain terlalu jauh dong. Itu kan sadar tuh, kan gitu. Yang belum kan value-value yang lain, yang kayak tadi itu misalnya demokratisasi ekonomi, pemerataan, pemberdayaan di lingkungan yang paling ini misalnya begitu. Nah itu belum, dan masyarakat ini seringkali kan ini seiring dengan ini juga Bud. Dulu itu masih ingat ya NGO atau LSM di masa pasca reformasi itu kan masih menjadi sentral dan powerful kan. Tapi belakangan itu kan kadang-kala masyarakat susah melihat peran LSM itu sendiri, NGO itu sendiri.
Yang dilihat kemudian rujukannya Keynesian tadi, negara apa-apa pokoknya negara bantuan dan seterusnya itu. Nah di sini yang juga jadi tantangan juga sebenarnya, epistemologi community itu harus bisa menunjukkan dirinya. Ini loh value yang kita perjuangkan kan, di masyarakat gitu, termasuk kelompok keagamaan kayak apa, di ekonomi kayak apa, di politik kayak apa. Di politik misalnya contoh, berbeda partai, tapi punya konsistensi ideologi tertentu. Kalau dia melakukan inovasi, tunjukkan diferensiasinya. Misalnya nasionalis kayak apa nih, kan gitu. Ekonomi kayak apa nih, kan gitu. Nah tadi saya balik lagi ke soal ide dan ideologi yang kaitannya epistemologi community. Kita ini kan salah satu contohnya ya, pasca reformasi di banyak negara itu, Menteri Ekonomi atau siapa yang akan menjadi Menteri Ekonomi dan seperti apa kebijakannya itu kan juga menjadi bagian perdebatan dalam kampanye Pilpres. Sehingga ketika berkuasa warnanya kayak apa? Ya, misalnya pajak mau naik apa mau turun gitu ya. Sektor mana saja yang akan jadi prioritas. Dan itu kan menunjukkan masyarakat juga tahu. Sehingga dan mereka biasanya punya alasan. Ya, kalau kita lihat ya, misalnya contoh kenapa ekonomi pilihannya cenderung konservatif karena alasannya ini. Kenapa pilihannya cenderung liberal? Karena alasannya ini. Dan siapa yang diuntungkan di situ di masyarakat juga mereka terjadi diskusi itu. Cuma di kita kan karena isu kelas sosial udah lama tenggelam ya. Kesadaran tentang kelas sosial tenggelam oleh kehidupan gaya hidup. Yang kemarin Mas Khatib Basri itu ngomong soal kelas sosial kan. Itu kemudian identitasnya menjadi identitas konsumsi kan, bukan identitas kelas itu sendiri kan gitu. Kelas menengah tuh apa yang kamu konsumsi aja. Kalau kata Siegel kan setelah PKI tiada, politik kata rakyat menjadi politik atas nama. Udah nggak ada kelas lagi. Nah, tidak adanya kesadaran itu juga tantangan bagi komunitas epistemik untuk berjejaring dan kemudian bisa di masyarakat itu bisa bersemai. Nah, bayangkan kita itu sebenarnya ada prinsip value-value yang walaupun kemudian diwariskan, dilabelkan dan kadangkala dianggap sebagai milik partai tertentu, yang itu sebenarnya juga itu menjadi daya ikat, sharing value komunitas epistemik. Orang sering ngomong gotong royong misalnya, bahasa ada juga kerjasama, kalau bahasa keren sekarang kolaborasi. Bahkan ada tagline di Jakarta kan, Jakarta kota kolaborasi katanya begitu. Artinya kan kota gotong royong kan gitu. PDI banget Mas Anies ya harusnya. Oh, Mas Anies sudah. Iya kan gotong kolaborasi gotong royong. Gitu juga dong Enggak ada mensinkritiskan. Berarti PKS juga sangat PDI juga. Apa? Hah? Apa PKS apa? Ya kalau PDI kan wong cilik, PKS mustalawin. Wong cilik juga. Bedanya satu mungkin sholat waktu, satu mungkin agak bolong-bolong dikit. Maknanya kan sama aja itu. Tapi kan enggak segitunya juga kan Mas Yarwi kan. Iya kan. Nah, ini kan narasi kebersamaan. Ya sama ini PKS juga. Mas Anies jangan dan PDI enggak usah bertentangan sama. Ayo berdamai dunia ini. Itu ekstrak dari 5 sila itu ya Jakarta kolaborasi. Gitu Mas. Iya. Kamu yang ngomong kan. Pidatonya Bu Mega kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris ini partai mustadafin gitu kan. Iya. Kalau ke bahasa PKS maksudnya. Tapi sebenarnya value itu menjadi modal untuk yang tadi saya bilang bahwa komunitas epistemik itu basisnya ada di kita. Jadi kita contohnya ya mau berdemokrasi sekeras apapun, kita nggak bakalan takut kan, karena ujungnya kita akan ketemu, mudah bertemu, berjumpa, berbeda gitu. Tapi itu kan elektoral, campaign elektoral. Itu hanya game dari sebuah elektoral game saja. Tapi kita bicara nanti setelah berkuasa, juga menurut saya juga perlu konsistensi. Ya, visi ideologisnya apa di bidang ini, ekonomi paradigmanya kayak apa. Nah, Menteri Keuangan misalnya itu harus berkarakter kayak apa kebijakannya. Menko misalnya juga so kayak far apa. Dari 3 calon ini kroso nggak? So far belum. Kita belum tahu. Bahkan kalau perlu track record deh. Kalau kita kan ini mulutnya belum keluar nih agak-agak. Orang kan bisa dilihat juga dari rekam jejaknya. Masih kan? joget-joget 3 aja ini. Ale gimana? Lihat kroso nggak? At least deh. Iya, saya itu jujur aja Bu, belum bisa diyakinkan bahwa dari yang Mas Anies ada beberapa kali secara eksplisit karena apa? Karena diartikulasikan kan. Beberapa kritik yang dia sampaikan itu misalnya apakah prioritas SDM atau infrastruktur, apakah jalan tol ataukah jalan non tol misalnya, itu kan sebenarnya berusaha mencoba mencari jejak-jejak perbedaan paradigmatis ya, ideologis paradigmatis juga.
Tapi Mas Ganjar mungkin belum diartikulasikan ya. Tapi nanti biasanya juga lewat jubir-jubir kampanyenya pasti akan muncul juga kan ya. Gitu ya. Kemudian Pak Prabowo sebenarnya muncul lah visi nasionalisme itu selalu dibawa kemana-mana. Cuma kadang-kala yang kayak apa kan gitu. Ya itu butuh komunitas epistemik yang menopang dan menarasikan lebih baik tentunya. Mas menghindari politik kita dari demagogi gimana ya? Ya itu agak susah juga ya, karena nature politik seringkali itu agak susah dikeluarkan dari potensi demagogi juga. Tapi sebenarnya yang paling demagog dari isu yang berseliweran terakhirnya apa menurut Anda? Demagog deh. Saya itu kalau karena saya akademisi saya harus riset dulu tuh, Bu. Nanti Oke, terima kasih Pak Nyarwi atas waktunya. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Nah.